Selamat pagi teman-teman, nama saya adalah Rana Kristin Silitonga, saya dari grup KA21A. Topik saya untuk presentasi ini adalah dari topik 5 yaitu customer. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian customer. Customer atau pembeli merupakan pihak yang melakukan pembelian suatu barang atau jasa. Untuk membuat daftar customer atau pelanggan dapat dibuat melalui menu. Yang pertama, pada tampilan command center, kita dapat memilih card file. Yang kedua, pilih card list. Pada layar card list terdapat 5 kolom tabulasi, yaitu all cards, customer, supplier, employee, dan personal. Karena kita mau membuat customer, kita pilih customer. Setelah itu, klik button new. Kemudian akan tampil layar card information seperti pada berikut ini. Pada bagian profil, keterangannya adalah pada bagian nama, kita akan mengisi dengan nama perusahaan. Pada bagian card ID, kita mengisi dengan nomor card. Pada bagian location, kita pilih alamat dan address, isian alamat perusahaan atau berdasarkan dengan lokasi. Dan terus diisikan berdasarkan data perusahaan. Jika kita sudah selesai membuat data, kita dapat mengklik OK. Tetapi jika kita ingin membuat daftar customer yang baru, kita dapat mengklik New. Yang kedua, Selling Details. Selling Details berfungsi untuk menginformasikan tentang beberapa default atau kebiasaan standar yang sering dipergunakan dan dipakai oleh customer tersebut. Keterangan pada Selling Details adalah yang pertama, Sell Layout berfungsi untuk menentukan jenis penjualan ke pelanggan. Selanjutnya, Income Account untuk menentukan akun pendapatan dan untuk menampung pendapatan dari hasil penjualan pada pelanggan. Receipt Memo untuk membuat catatan singkat tentang penjualan. Salesperson untuk mencatat nama orang atau sales yang melakukan penjualan. Selanjutnya, Sales Comment untuk memilih komentar singkat untuk pelanggan. Lalu Shipping Method artinya untuk memilih cara pengiriman barang. Customer Billing Rate untuk memasukkan nilai rata-rata dari setiap transaksi penjualan ke pelanggan. Credit Limit berfungsi untuk menampilkan batasan kredit yang diberikan untuk pelanggan. ABN berfungsi untuk memasukkan nomor perizinan perusahaan dari pelanggan. ABN Branch untuk memasukkan nomor perizinan lainnya dari perusahaan pelanggan. Tax ID Number untuk memasukkan nomor pajak dari pelanggan. Volume Discount Persen adalah untuk menentukan besar persen potongan yang diberikan dengan jumlah pembelian tertentu. Selanjutnya ada Tax Code, yaitu untuk memasukkan kode pajak yang digunakan saat transaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, Freight Tax Code untuk memasukkan kode pajak yang dikaitkan untuk pengangkutan penjualan. Use Customer's Tax Code untuk menandakan tax code dan Freight Tax Code yang sudah ditentukan akan digunakan saat transaksi. Lalu, Payment is Due untuk menentukan jenis perhitungan termin untuk pelanggan. Discount Days untuk menentukan jumlah dari hari pembayaran setelah transaksi untuk mendapatkan potongan. Balance Due Days menentukan jumlah dari pembayaran setelah transaksi pada tanda jatuh tempo. Persen Discount for Early Payment menentukan besar persen potongan yang diperoleh dari transaksi bila pembayaran dilaksanakan pada saat discount days masih berlaku. Yang terakhir, persen Monthly Change for Late Payment menentukan besar persenan denda yang dikenakan dari transaksi bila pembayaran telah melampaui jatuh tempo. Yang ketiga, pada bagian Payment Details. Bagian ini merupakan bagian cara pembayaran yang sering digunakan oleh customer dalam membayar utang-utangnya. Ada beberapa pilihan yang telah disediakan seperti cash, Mastercard, Visa Card, dan lainnya. Selanjutnya kita akan masuk cara untuk memasukkan saldo awal customer. Untuk memasukkan saldo awal pelanggan atau customer dapat menggunakan dua cara.
Cara yang paling umum digunakan adalah cara 1, tetapi Anda juga bisa menggunakan cara 2. Untuk cara yang pertama, kita dapat mengklik menu setup, lalu balance, lalu pilih customer balance. Setelah kita klik customer balance, akan muncul tampilan seperti pada tabel berikut ini. Setelah itu, kita klik add sales, dan kita isi data saldo awal customer atau pelanggan. Selanjutnya, klik record. Lalu, klik add sale lagi untuk meneruskan mengisi saldo awal, pelanggan, dan faktur lainnya. Sehingga muncul pesan congratulations yang menandakan bahwa jumlah piutang di customer list sama dengan piutang di account opening balance. Berikut adalah tampilan data customer opening balance. Baiklah, saya akan membuat satu contoh untuk mengisi saldo awal customer. Pertama-tama kita klik Windows tambah R, lalu kita ketik Mayop, setelah itu enter. Setelah tampilannya seperti ini, kita pilih create untuk membuat perusahaan yang baru. Setelah itu next, dan kita isi nama perusahaan kita, semisal PT Baju Bersama. Next, untuk conversion month saya pilih Desember, last month saya pilih Mei. Setelah itu next sampai muncul comment center. Setelah itu kita pilih card file dan card list. Setelah card list, karena kita ingin membuat data untuk customer, bagian setup kita klik balance, lalu customer balance. Setelah seperti ini, kita klik add sale untuk memasukkan nama pelanggan. Pertama, saya akan masukkan contohnya nama Kevin. Setelah itu saya klik record. Lalu untuk card ID-nya saya akan buat C01, yaitu customer 1. Untuk jika saya ingin memasukkan syarat pembelian, misalnya dapat potongan harga sekian persen jika membayar sebelum tenggat waktu, saya akan pilih in a given number of days. Misalnya di akunnya 10, tenggatnya 30 hari, dan persennya 2%. Jika saya ingin menambahkan customer yang baru, saya tinggal klik new pada bagian pojok kiri bawah. Tapi jika saya ingin membuat satu customer saja, saya akan langsung klik OK. Lalu saya akan klik OK. Pada bagian ini saya akan memasukkan jumlah saldonya, saya akan klik enter. Lalu pada total including tax, saya akan masukkan jumlah saldo customernya, semisal 10 juta. Lalu record. Dan ini adalah tampilan akhir dari daftar saldo awal customer. Terima kasih.